Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita akan melakukan doa. Siapa yang biasanya memimpin doa? Gota. Boleh. Gota siap untuk melakukan apa? Baca doa dulu ya sebelum pembelajaran. Oke, silakan. Siap. Siap. Kita memulai kajian ini, kita doa terlebih dahulu. Menurut agama dan bagian masing-masing, doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Iya, alhamdulillah sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan cukup semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya barangkali saya akan absen dulu karena takutnya nanti ada yang tidak hadir pada hari ini. Ya, oke, saya absen dulu untuk Anissa Ramadhani. Ada ya? Afrisien Sipayung. Ada Pak. Ya, kemudian Ardian Sapratama. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada manusia, ya kan? Jadi apa itu reproduksi pada manusia? Ada yang tahu? Apa saja kah bentuk dari bagian luar reproduksi pada laki-laki? Ada yang tahu? Iya. Penis dan betul. Kalau misalkan sistem reproduksi organ pada bagian luar pada wanita, pada lagi. Baik, terima kasih. Berarti kalian sudah paham itu semuanya ya. Oke, untuk pertama kali supaya kita senang, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan 1 kali, 2 kali, kurang kompak. Tepuk tangan 1 kali. Tangan 2 kali. Oke, tangan 2 kali. Ya, pembelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah reproduksi pada tumbuhan. Yang pada intinya adalah kita semuanya atau peserta didik kita agar bisa memahami tentang struktural reproduksi pada dalam tumbuhan. Di sini sedikit ada pembelajaran bagaimana kalian nanti akan menyimak untuk reproduksi pada tumbuhan. Ya, ini adalah video perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, kita perhatikan pada penampilan video yang ada di depan kali ya. Ini yang pertama adalah untuk reproduksi tumbuhan, yaitu ada 2. Yang pertama itu adalah vegetatif dan generatif. Apa itu generatif? Apa itu generatif? Ya. Iya. Secara seksual. Kalau yang vegetatif secara aseksual atau dia tidak kawin. Nah, ini biasanya dilakukan ada 2 biasanya ya. Ada vegetatif secara alami atau buatan. Kita lanjut lagi untuk oh ya, sorry. Untuk generatif di sini kita lihat untuk pada bagian bunga pada gambar di sini bunga apa namanya? Bunga kembang sepatu. Di mana kita sudah lihat ada
bagian betina dan jantan. Sudah paham ya? Ada di kepala putih itu adalah betinanya dan sabuk sari itu adalah bagian jantan. Oke, lanjut. Kalau kita identifikasi, kalian bisa melihat tujuan yang ada pada gambar. Ini biasanya hidupnya di mana? Bukan di air, di selokan, bukan. Di dinding. Artinya betul ada yang di selokan, ada yang di dinding, tapi biasanya untuk jenis tumbuhan seperti ini itu biasanya hidup pada bagian tempat-tempat yang lembab, ya. Entah itu di got, entah itu di dinding. Tapi kalau misalkan got atau dinding itu yang mengandung air, itu biasanya banyak sekali tumbuhan seperti ini. Nah, tumbuhan seperti ini itu terdapat spora. Oke, next. Vegetatif apa yang paling sering kamu lihat? Coba kalau misalnya kalian di lingkungan kalian, kan? Cangkok ya, biasanya itu ada kalau pada tanaman-tanaman besar ya kan, itu biasanya kayak tadi ada buah apa namanya mangga, nangka, bahkan buah apel, ya kan itu biasanya juga bisa dicangkok ya kan, dan kemudian bisa dipindahkan ketika akarnya sudah keluar, itu biasanya bisa dipindahkan ke media tanam. Ya, itu saja video untuk hari ini. Dan kalian nanti kalau misalkan sudah paham dari pengertian video tadi yang sudah saya berikan kepada kalian, nanti saya akan sedikit ada yang disebut dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi dari video tadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada, tadi sudah paham. Eksperimen menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya memiliki ada dua, ya, otomatis juga di sini adalah dua pertumbuhan ya, ada yang pertumbuhan secara generatif dan vegetatif. Jadi kita bagi kelompok saja. Di sini 4 untuk generatif dan 4 untuk vegetatif, ya kan? Ini kita untuk melatih kalian agar mampu mencapai mengklasifikasikan pertumbuhan reproduksi dari vegetatif dan generatif. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita coba dulu. Kita bagi aja juga. Satu kelompok boleh, ini satu kelompok juga nggak apa-apa. Ini nggak apa berapa dan ya udah ya. Ini bertiga nggak apa-apa. Oke. Ya nanti kalau misalkan di tengah perjalanan, kalau kalian ada yang bingung bisa diskusikan bareng-bareng. Ya. Oke, karena mungkin itu fotokopi barangkali kurang jelas, ya kan? Dan juga sini saya tampilkan untuk bagian penampang pada bagian rumah. Silakan nanti kalian apabila kurang jelas kalian bisa lihat di sini. Di sini sudah jelas dari nomor 1, 2, 3 sampai 10, ya kan? Kalian tinggal bisa di bawahnya tersebut ada bagian, dan kalian bisa menuliskan bagian nama usulan dan fungsi dari rumah tersebut. Oh iya, jangan sampai ini ya, jangan sampai lupa untuk nama kalian. Tolong paling bawah itu tolong diisi, jangan sampai lupa. Bapak kalian juga tuliskan nama dan fungsinya. Itu Mana ada Pak? Iya, nggak apa-apa. Ini udah ada. Kotak-kotaknya ya kalian menggunakan feeling aja, kalau memang kurang jelas begitu feeling ya, feeling aja bisa lah ya.
Gimana? Ya, ini ada kesulitan? Tidak ada, aman ya. Aman. Kita aman. Nomor 4 itu adalah pada bagian yang paling atas. Oke, baik anak-anakku sekalian, kalau yang sudah selesai nanti kalian bisa tentukan ke depan. Ya, dan saya minta untuk perwakilan dari teman-teman semua, peserta didik semua yang ada di sini, itu nanti ada yang bisa mempresentasikan ke depan. Ya, bisa ya? Oke. Gak apa-apa, biar kalian tidak bingung, silakan kalian diskusi, ya kan? Jadi masalahnya dari sini silakan. Jangan diam, diskusi dengan kelompoknya juga nggak masalah. Jadi kelihatan belajarnya sini. Tinggal lagi dulu. Ini udah semua. Berarti siap presentasi ya. Nanti bacakan ini harus sekalian aja. 1, 2, 3 dan 9. Ya. Untuk reproduksi vegetatif, perhatikan. Kan pada vegetatif itu kan di sini ada beberapa tumbuhan ya. Total ada sekitar 10 ya. 13. Nah, nanti silakan kalian bisa mempelajari tentang ini apa yang pertama? Tumbuhannya singkong, yang kedua mawar, dan seterusnya. Kemudian ini sirih, kemudian lili atau bunga Desember. Betul. Di sini daun pegagan, kemudian bambu. Bahasa Inggrisnya bambu apa? Bambu. Kemudian ada gambar jahe, atau kalau misalkan ini belum pernah jelas, kalian bisa menjelaskan itu jahe atau lengkos atau temulawak, terserah kalian ya. Karena memang ini beda atau tidak kelihatan jelas ya. Tapi untuk secara reproduksinya, ya kan dia sama, ya kan? Ya karena dia tulisnya adalah pimpang. Kemudian yang di bawahnya dari jahe ini ada bunga duri. Iya, bunga duri. Yang paling bawah lobak. Kalian suka lobak? Tidak. Harus suka karena sayur itu penting buat tubuh. Ada lobak, kemudian yang merah kecil-kecil. Buah, yang bentuknya seperti anggur, tapi anggur dengan buni itu jauh sekali karena kalau anggur itu lebih besar, kalau buni kan agak kecil. Dan yang bawahnya lagi, melati. Biasanya kalau melati apa itu? Untuk apa biasanya dibuat? Aroma teh biasanya. Kemudian yang ini ubi jalan. Dan yang terakhir kencur. Bukan singkong, itu kencur. Singkong tadi sudah yang pertama ya. Sudah. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Jadi silakan kalian nanti mengidentifikasi mana yang di bisa vegetatif, buatan atau alami. Silakan kalian nanti diskusikan. Ini untuk kelompok dari pekerjaan kalian tadi untuk KPD ya kan tadi kalian sudah mengerjakan. Nah nanti saya minta dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan.
ya. Nanti supaya teman kalian juga jelas apa yang kalian tulis tadi di dalam LKPD, teman-teman yang semua yang ada di kelas ini jadi bisa lebih paham. Oke, saya minta kelompoknya siapa nih? Ini yang generatif siapa ini? Generatif. Oke, Cahyani boleh. Oh iya, untuk vegetatif kelompoknya Helen boleh maju ke depan untuk menjelaskan ya sebagai tentang analisa kesimpulan ketika dia tadi sudah menganalisis dari beberapa wanita. Oke, silakan boleh maju ke depan. Dan nanti setelah itu selanjutnya adalah kelompoknya siapa ya? Naura boleh lah, Naura ya nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan mengenai sejarah soal yang pertama, beberapa saudara dapat mempercayai mawar, tebu, mangga, singkong. Terus soal yang kedua, beberapa saudara dapat berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia. Pohon pisang, bambu, cemara, tulang, hingga bebek. Jelaskan mengapa kerja membuka dapat digunakan untuk menghasilkan industri pengembang. Karena itulah kualitas memiliki kesimpulannya, reproduksi vegetatif pada tumbuhan merupakan proses pembiakan yang tidak menyebabkan gangguan serta menjalankan yang lainnya. Proses ini menghasilkan individu baru yang identik dengan tumbuhan, sehingga membantu melestarikan sifat sendiri seperti varietas tanaman dan mempercepat proses pembiakan tanaman. Harus ya presentasinya. Nanti volumenya kayak kencengin lagi ya. Jadi teman-teman yang di belakang semuanya juga bisa kedengeran. Oke, kelompok untuk yang generatif perwakilannya boleh untuk Naura dan teman-temannya boleh. Siapa yang mau maju? Silakan. Christian oleh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian atau struktur rumah boleh. Jadi untuk yang pertama, di sini terdapat benang sari. Jadi fungsinya itu sebagai alat kelamin jantan pada unta. Untuk yang kedua adalah kepala sari. Jadi kepala sari itu di atasnya benang sari atau kalau di atasnya pakai sari. Jadi kepala sari itu fungsinya terjadinya meiosis atau pembentukan sel kelamin. Yang ketiga ada tangkai sari. Jadi tangkai sari itu di bawah kepala sari. Nah itu fungsinya untuk menopang benang sari. Untuk yang keempat ada putih. Nah jadi putih itu yang di tengah-tengah ini fungsinya sebagai alat kelamin Alat kelamin seperti itu. Ya, lanjut. selanjutnya yaitu kepala putih. Ya. Kepala putih di atas bagian sini. Ya. Nah itu fungsinya sebagai tempat terjadinya penyerbukan atau jatuhnya sel sari di atas kepala putih. Ya,
Selanjutnya. Yang keenam ada tangkai putih. Iya. Berfungsi untuk menyangga kepala bunyi. Terus yang ketujuh ada bakal biji. Itu berfungsi untuk menyimpan sel timus. Dan yang ke-8 ada mahkota. Itu berfungsi warnanya menarik, berfungsi untuk menarik sampah. Iya, betul. Terus yang ke-9 ada kelopak. Kelopak bunga. Itu berfungsi untuk melindungi seluruh bagian bunga saat masih hidup. Betul. Terus yang ke-10 yang terakhir ada desarima. Berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan ranting atau batang bunga. Ya, bagus ya presentasi dari teman kalian. Berarti kalian artinya sudah memahami tentang struktur bunga ini, ya kan? Bagaimana sih bagian-bagian dan fungsinya kalian sudah bisa menjelaskan semuanya. Berarti kan kalian sudah memahami sebenarnya. Ya, terima kasih. Jadi untuk kelompok, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok putra? Yang kelompok tengah? Tidak ada. Yang kelompok paling pinggir? Tidak ada. Baik. Kalau memang tidak ditanyakan, nanti pada halaman 32 pada LKS, tolong nanti itu ada dikerjakan di rumah. Ya, karena itu adalah bagian bekal kalian nanti untuk persiapan ujian mid semester. Di halaman 32. Dan tolong jangan lupa ya. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Apa saja nanti? Jadi nanti akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang. Oke. Mantap ya? Ya. Tentang untuk kita semua tahu. Ya, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Ya. Siapa yang mau memimpin? Saya. Silakan dipimpin. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap semangat dan raih prestasi.